Halo pemirsa, selamat pagi. Selamat datang kembali di Vantis Fiesta. Pemirsa, setiap kali harga BBM naik, kita selalu merasakan efeknya, dampaknya kemana-mana. Tentu saja ongkos naik, biaya makanan naik, dan tiba-tiba kita merasa pengeluaran kita jadi lebih berat, jadi lebih besar. Sebenarnya, apakah kita cuma harus pasrah, pemirsa? Atau ada nggak sih strategi yang bisa kita terapkan untuk menyikapi kenaikan harga BBM ini dengan lebih cerdas? Nah, di video kali ini, selain kita akan bahas apa efek domino dari kenaikan harga BBM, saya juga akan memberikan tips-tips praktis yang bisa pemirsa lakukan untuk menyikapi hal ini. Setuju kan pemirsa? Bahwa BBM itu ibaratnya adalah urat nadi di dalam perekonomian suatu negara. Baik kegiatan produksi, transportasi, distribusi, semuanya itu bergantung pada yang namanya energi. Sehingga kenaikan harga BBM itu juga akan mempengaruhi baik dari logistik, kemudian ojek online, dan distribusi, itu semuanya terdampak. Dan semua biayanya pasti akan meningkat. Peningkatan semua biaya tersebut diteruskan kepada kita sebagai konsumen. Efeknya bisa dimulai dari yang namanya transportasi. Ongkos naik. Kemudian distribusi, biaya pengiriman pun ikut naik. Kemudian harga barang kebutuhan pokok pun ikut meningkat. Nah, inilah yang disebut dengan efek domino. Jadi, kenaikan di satu sektor akan mempengaruhi kenaikan di sektor-sektor lain. Nah, pemirsa, dalam skala besar, hal ini bisa memicu yang namanya inflasi dan juga tentunya bisa menekan daya beli masyarakat. Di titik inilah kita mulai benar-benar merasakannya, pemirsa. Kok tiba-tiba merasa pengeluaran jadi lebih berat? Kok tiba-tiba merasa gaji menjadi lebih kecil? Padahal ya gaji kita tetap, tapi karena pengeluarannya yang bertambah, dan itu yang memberatkan kita tentunya. Nah, pemirsa, kalau hal ini tidak kita siasati, tentunya ini bisa mengganggu stabilitas keuangan pribadi atau keuangan keluarga tentunya. Yang tadinya kita bisa dengan uang 100.000 belanja 10 barang, sekarang dengan kenaikan harga barang, mungkin dengan uang yang sama 100.000, kita hanya bisa belanja mungkin 6-7 barang. Tiba-tiba kita merasa, kok daya beli kita jadi berkurang? Nah, apa yang kita harus lakukan? Jadi yang pertama, menurut kami adalah evaluasi dan prioritaskan pengeluaran. Coba pemirsa cek lagi deh, pengeluaran bulanannya seperti apa, kemudian dipisahkan lagi, dibedain lagi mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Karena kebutuhan sekali lagi beda dengan keinginan. Kebutuhan ini seperti apa? Kebutuhan makanan, kemudian transportasi, dan kebutuhan lainnya atau kewajiban lainnya. Untuk yang keinginan, coba pemirsa bedakan lagi. Keinginan yang benar-benar urgent atau keinginan yang bisa ditunda, itu coba dipisahkan dulu. Nah, apa yang kedua? Yang kedua, ini juga tidak kalah penting, yaitu coba pemirsa belajar hemat di transport. Hemat di transport, apakah selama ini kita nggak hemat? Nah, itu yang kita harus coba evaluasi. Jadi, apa sih yang namanya hemat di transport? Coba pemirsa renungkan lagi. Apakah selama ini secara transport sudah hemat? Contoh, kita bisa aja kan, dulu misalnya ke kantor perginya sendiri, pakai kendaraan pribadi. Tapi sekarang kita ke kantor mungkin bisa menggunakan yang namanya carpooling. Berangkat sama-sama, kemudian kita bisa tanggung biaya transportnya sama-sama, itu tentunya akan bisa menekan pengeluaran transport kita. Atau mungkin kita bisa juga apabila memungkinkan, kita coba beralih ke transportasi umum tentunya. Mungkin dalam 1 minggu, dalam 5 atau 6 hari kerja, mungkin kita coba dulu. Misalnya 3 hari pakai kendaraan pribadi, kemudian 2 hari atau 3 hari kemudian menggunakan transportasi umum. Itu juga bisa. Apalagi sekarang transportasi umum itu sangat memadai. Contohnya LRT atau MRT itu sangat nyaman sekarang untuk digunakan. Dan itu bisa menekan kos yang sangat besar menurut kami, pemirsa. Nah, apa yang ketiga? Yang ketiga, coba pemirsa bisa lakukan yang namanya mencari alternatif yang lebih ekonomis. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau kita ingin belanja, ya, kalau kita ingin beli barang kebutuhan, coba kita benar-benar sekarang lebih cermat. Kita lihat lagi, apakah barang ini dibandingkan yang lain, mana yang lebih mahal dan sebagainya. Untuk barang yang fungsinya sama. Jadi jangan main asal beli aja.
Kalau dulu kan kita nggak lihat-lihat, ya, kita main asal beli aja. Sekarang kita bandingkan, kalau ada barang pengganti atau substitusi yang harganya lebih murah, kenapa tidak? Toh fungsinya sama. Bisa juga pemirsa coba sekarang beralih ke produk-produk lokal yang lebih terjangkau. Tentunya tanpa mengorbankan kualitasnya. Banyak kok sekarang produk lokal yang bagus kualitasnya. Nah, itu adalah tips ketiga yang pemirsa bisa lakukan. Nah, kemudian apa yang keempat? Yang keempat, pemirsa bisa meningkatkan efisiensi energi di rumah. Nah, ini nggak main-main loh. Energi di rumah itu sedikit banyak juga sangat mempengaruhi pengeluaran kita. Contoh yang sederhana, ya. Kita matikan listrik apabila sudah tidak diperlukan. Kita pakai air conditioner atau AC. Pada saat kita mau masuk ke suatu ruangan, baru kita nyalakan. Pada saat kita keluar dari ruangan tersebut, kita matikan. Jadi, ada beberapa gaya atau pola hidup kita yang harus kita rubah juga. Supaya apa? Kita bisa menyikapi kenaikan harga BBM ini dengan lebih cerdas tentunya. Nah, untuk yang efisiensi energi di rumah sometimes kelihatannya kecil, tapi kalau dihitung-hitung pemirsa, pengeluarannya itu berdampak loh terhadap pengeluaran bulanan kita. Jadi, coba pemirsa lakukan efisiensi untuk energi di rumah Anda. Yang kelima, coba pemirsa kaji ulang. Coba pemirsa renungkan lagi tentang yang namanya dana darurat. Kalau pemirsa belum punya dana darurat, cobalah mulai untuk memiliki dana darurat pelan-pelan. Ya, sedikit-sedikit nggak apa-apa. Karena apa? Karena di tengah kondisi ekonomi yang tidak stabil, dana darurat ini menjadi jauh lebih penting. Nah, itu adalah 5 tips atau trik yang bisa pemirsa lakukan untuk menyikapi kenaikan harga BBM. Tentunya dengan lebih smart, lebih cerdas, mengatur pengeluaran bulanan kita. Mungkin itu yang kita bisa bagikan, yang kita bisa sharing. Kenaikan harga BBM ini memang di luar kendali kita. Tapi bukan berarti kita harus pasrah. Tergantung gimana cara kita meresponnya. Tergantung gimana cara kita menyikapinya. Itu ada di pilihan kita masing-masing. Kita bisa pasrah aja, atau gimana kita bisa menyikapinya, itu adalah tergantung kita menyikapinya seperti apa. Pemirsa, dengan memahami efek dominonya, kemudian menerapkan strategi yang tepat, kita bisa tetap stabil pemirsa, bahkan di tengah kondisi yang mungkin saat ini sangat menantang. Coba pemirsa, menurut pemirsa, tips mana yang paling relevan dengan kondisi ekonomi Anda saat ini tentunya? Nah, pemirsa ingin diskusi lebih jauh atau pemirsa ingin diskusi lebih panjang, Anda dapat menghubungi kami di website www.vantisprosperindo.co.id karena Vantis adalah solusi finansial Anda. Selamat pagi!